Nah ini salah satu lanjutan dari tadi airbrush, kita naik ke penempelan water printingnya untuk warna. Yo, silakan masuk. Halo Om JJ. Halo. Apa kabar Om? Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Nih, duduk. Ya Om, makasih Om. Sempit ini. Iya. Gimana? Ya, terima kasih nih Om. Kita udah dikasih waktu untuk mampir nih Om. Iya, sama-sama. Ke JJ Airbrush ya Om namanya. JJ Airbrush. Om, boleh diceritain nggak Om? Ini sejarah gimana sih Om? Karena kita yang setahu kita ini kan kalau untuk custom NMAX Predator itu ini punyanya Om JJ nih yang kita tahu gitu kan. Benar. Boleh diceritain Om, gimana sih sejarahnya dari JJ Airbrush ini? Sejarahnya NMAX Predator tuh ya awalnya sebenarnya kita nggak belum terbentuk tuh nama NMAX Predator. Awalnya kita bikin modifikasi tuh ya hanya kayak part-part kecil kayak spion lipet, terus ada di belakang tuh biasa ada setbox. Awal-awalnya kayak gitu aja. Terus akhirnya ada salah satu temen bikin tuh yang full body gitu lah. Akhirnya gitu kita akhirnya bikin full body, kita namakan namanya NMAX Predator. NMAX Predator. Full semuanya ya Om ya? Full set. Dan awal mulanya itu kita masih perorangan tuh dari teman ke teman, atau kita kan memang udah punya banyak langganan toko-toko di luar kota ataupun di Jakarta gitu kan. Ke showroom-showroom gitu ya Om ya? Awalnya belum showroom. Oh, awalnya belum showroom. Toko variasi. Oh, awalnya toko-toko variasi. Jadi kalau ada orang yang mau custom dia ke toko itu ya? Kalau tapi yang udah kenal ke saya biasa langsung ke saya. Tebang kita biasanya yang orang cari aksesoris lebih arahnya ke toko, karena kan kita sebutnya udah aksesoris, bukan langsung modifikasi motor ditinggal kan. Jadi memang kita udah siapkan itu untuk supaya orang nggak langsung ke kita, orang langsung cari ke aksesoris di toko-toko kayak di Otista, Kebon Jeruk, dan kita ada beberapa cabang di luar kota saat itu. Cuman akhirnya lama-kelamaan banyak tuh peminatnya, dan akhirnya ada beberapa media yang datang ke kita juga, liput ke kita, akhirnya kan rame tuh. Nah, akhirnya berapa bulan kemudian di 2000 berapa tuh waktu itu 2017 saya coba tawarkan ke dealer, karena banyak sekali teman-teman nanya bisa nggak beli plus motornya. Nah, akhirnya saya dapat masukan tuh dari situ. Nah, coba kita masukkan ke dealer. Dealer pun awalnya juga ragu, karena kan ada beberapa partnya yang harus dilepas, ada beberapa yang kita harus dibawa tuh. Awalnya ragu. Akhirnya untuk meyakinkan si dealer, saya beli unit. Beli unitnya motor, saya nggak bawa pulang. Jadi partnya itu body NMAX Predator saya bawa ke dealer. Supaya apa? Si dealernya bisa lebih yakin bahwa motor itu ada marketnya. Nah, begitu saya pajang 2 hari, ternyata peminat itu banyak dari bahak saya lah, ataupun dari dealer tuh hubungin saya, ada lagi nggak? Oh banyak. Akhirnya saya display lagi. Nah, dari situ kita kebetulan si dealer ini waktu itu punya cabang sekitar 4 atau 5 dealer. Nah, akhirnya saya kasih motor satu-satu tuh ketika itu buat display. Ada di dealer itu ada apa display-displaynya ya Om ya? Saya kasih display satu unit. Untuk apa? Si konsumen kadang-kadang pengen langsung kan fisiknya, wah dijajalin, oh ini motor standar, ini motornya udah di custom. Karena kita waktu itu bikin ada 2 macam, ada yang Predator, ada yang airbrush aja, tetap body bodinya ori, cuman hanya kita main di painting, di full bodinya itu kita painting sama di velgnya. Ada juga kita main ada aksesoris di kayak handle-nya dan sebagainya, itu kita tambahin buat ini aja biar pemanisnya aja. Awalnya seperti itu, dan pada akhirnya lama-kelamaan dealer di Jakarta, beberapa dealer langsung hubungin saya juga, karena mungkin lihat dari media atau dari mulut ke mulut, dari teman-teman antar dealer kan, pasti nanya bikin di mana. Rekomendasi dari dealer ke dealer, akhirnya hubungin saya lagi, kembangin lagi, ada beberapa dealer di Jakarta saat itu. Cuman apa dealer lain itu udah nggak perlu display dari saya, otomatis dia nyediain unit. Gue punya unit nih 10 unit, udah saya bikin NMAX Predator di cabang masing-masing. Ya saat itu kita merintis 2-3 bulan tuh kita langsung dapat sekitar 20-30 dealer. 20-30 dealer. Luar biasa Om. Dan enaknya lagi kalau yang di dealer tuh gini Mas, bisa dikredit.
Bisa dikredit. Kalau orang beli di aksesoris itu, ketika itu kan orang beli unit motornya di dealer, beli aksesorisnya kan di toko aksesoris. Ya. Itu kan juga lumayan harganya sekitar 5,5 saat itu kan. Kan lumayan dong, 5,5 bisa buat yang lain. Tapi kalau di dealer itu bisa dikredit melalui leasing. Gitu. Kredit melalui leasing nih apanya nih Om? Body customnya aja. Itu. Misalnya ada si customer dia beli motornya cash gitu ya Om. Cash. Terus dia tapi pengennya yang udah bodinya custom. Body custom bisa. Berarti dia langsung. bisa kredit di body customnya aja bisa ya gitu. Oh, Ya? kalau untuk bodinya doang enggak. Oh, bodinya enggak. Plus motornya. Plus motornya gitu ya. Biasanya Oke. kalau misalkan orang udah beli cash motornya kan sekitar 30 juta kurang dikit ya. Iya. Body cuma 5, sekian pastinya cash lah. Iya. Jadi ini luar biasa nih Om kalau menurut kita Om, karena kebanyakan ya kalau teman-teman yang suka custom itu kan biasanya dia beli, bahkan banyak tuh Om yang baru keluar dari showroom gitu ya, udah langsung dia ke bengkel custom kayak gitu. Jadi kalau ini udah langsung udah total solusi, udah kelihatan bentuknya kayak gimana, dan itu bisa request ya Om ya. Bisa request tuh biasanya misalkan hal warna. Misalkan warna ini dirubah warna ini, atau mereka punya gambar apa logo misalkan, atau tulisan buat anaknya, kebanyakan seperti itu. Kayak Buat kemarin anaknya. belum lama ini saya punya konsumen itu karena dia orang Jawa dibikin semar mesem di depannya ada Semar nama mesem anaknya ya? dia. Oke. Kayak gitu. Macam-macam sih, ada gambar foto anak juga. Biasanya seperti, tapi biasanya untuk yang di Jakarta, kalau di luar kota biasanya memang dia bisa beli hanya memilih warna. Desain kan kita ada berapa model, kalau desain kan banyak, bisa 50 desain, banyak untuk banyak ya Om ya? banyak sekali. Terus untuk yang airbrush juga banyak, nggak cuman 1-2 warna, banyak. Kita biasanya ngikutin itu kan kayak temanya apa ya, MotoGP. MotoGP misalkan lagi rame, misalkan yang Petronas atau yang Monster, nah kita ikutin itu aja. Dan sekarang yang lagi rame misalkan apa? Misalkan kayak Predator dibikin motif Ferrari, atau dibikin motif Mercy kayak contohnya tadi yang di depan tadi itu. Di depan ya. Nanti kita lihat-lihat ya Om ya. Kita lihat di depan. Ada yang ini juga teman-teman, ada yang apa? Yang tema kemerdekaan ya Om ya. Betul. 75 tahun Indonesia ya. Punya cerita juga tuh yang kemerdekaan itu. Sebenarnya waktu itu saya bikin hanya 75 unit karena kan temanya memang lagi HUT RI ke-75. Bikin 75 unit. 75 unit doang karena memang saya menyesuaikan dengan angka kemerdekaan itu. Ya. Pas 2 hari saya info ke dealer, itu langsung habis 2 hari. 75 unit. 75 unit 2 hari. Ludes. Tapi sampai sekarang pun karena mungkin orang suka warnanya atau desainnya, kadang-kadang sekarang masih ada yang minat. Masih ada yang minat. Sebulan masih kadang 1-2 masih ada lah. Ini desainnya oke banget teman-teman, ntar lihat deh. Kita izin ya Om, lihat Om nanti. Siap. Dan itu desain semua saya yang desain sendiri, ide dari saya sendiri. Kadang-kadang tiba-tiba aja lihat desain apa, aku bikin ini iseng. Akhirnya cakep juga, laku juga. Ya memang harus ada sentuhan seni Om ya. Betul, kayak gitu ya. Betul. Kadang-kadang saya desain tuh malam sampai pagi ya, cuma nyari ide itu aja semalaman satu desain. Saya bikin berapa pilihan gitu, tapi yang klik misalkan satu desain, tapi kan bisa buat produksi ratusan unit. Oke. Gitu. Berarti di dealer itu nanti dia ada kasih katalog atau gimana? Ada katalog. Biasa mereka udah lihat di IG atau di YouTube atau di Facebook lah, biasanya mereka lihat iklan-iklan dan sebagainya, mereka langsung datang ke dealer terdekat. Karena waktu itu kita hanya main di Jabodetabek. Nah, tapi setelah pas menjelang corona, nah itu kan kita kerjaan sempat drop juga tuh, turun karena kan semua bisnis semua drop semua. Tapi betul, terdampak. Saya ambil sisi positifnya, dengan ada corona itu saya ada waktu untuk banyak waktu kosong. Akhirnya saya punya ide-ide, akhirnya saya coba keliling luar kota kayak Semarang, Bandung, di Surabaya. Kita keliling coba masukin ke dealer-dealer. Nah, awalnya saya juga dibully Mas, bikin motor kayak gitu yang bilang jelek, ada yang bilang apalah, tapi saya nggak masalah. Justru itu motivasi buat saya ingin buktikan itu bahwa produk saya itu bisa makin meledak lagi kan, semakin diomongin orang, biasa semakin orang penasaran seperti apa sih. Pada akhirnya ketika lihat fisiknya langsung ke dealer, akhirnya tertarik. Gitu. Nah, yang tentang corona itu, awal corona itu kan saya job sepi tuh waktu itu, kerjaan sepi. Akhirnya saya ada waktu untuk keluar kota. Saya tawarin, tapi karena mereka sudah lihat mungkin di media sosial ataupun di platform lainnya itu tertarik gitu. Cuman memang mereka kebanyakan nggak tahu nih yang produsennya siapa. Nah, dari situ kita
meyakinkan lah untuk beberapa dealer di luar kota sana. Nah, Jadi, itu ngambil. ya. Gitu. Jadi memang kabar baik buat teman-teman ini nggak cuman di Jabodetabek ya Om ya. Betul. Jadi untuk lokasi di mana aja sih Om, Nah, kalau teman-teman kita yang ada di luar kota nih? Kita sekarang untuk di Jawa Barat hampir setiap kabupaten kota tuh ada. Setiap kabupaten kota Hampir ada. setiap kabupaten kota ada di Jawa Barat. Di Jawa Tengah kita kurang lebih ada 40 dealer. Termasuk di Jogja kita ada, di Semarang. Pokoknya kabupaten kota Jawa Tengah hampir ada. Oke. Terus di Sulawesi cukup banyak juga. Sulawesi ya? Hampir ada hampir 100 dealer di sana. 100 dealer. 100 dealer. Oke. Itu rutin tiap bulan bisa ambil berapa kan kita bagi nanti dari pihak main dealer di sana langsung ambil ke kami, langsung dia sebar. Nah, untuk yang ini masih proses habis di airbrush nih, warnain kasih tulisan NMAX Predator. Ini setelah ini prosesnya tinggal naik di finishing, di vernish ya, supaya warnanya mengkilap tuh kayak yang tadi dipasang. Ini awalnya seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini salah satu proses pewarnaan ya. Ini kan basicnya hitam, ini nanti hitam, ini kita dimerahin dulu nih. Habis ini kita cat warna hitam. Ini kan habis merah nih tutup. Oh, kita bikin itu warna pola hitam ya. Jadi seperti itu tadi yang di depan. Yang tadi ya Om. Ya. Terus ini kita ditambahin ada logo-logo Yamaha. Logo Yamaha. Ya. Nanti kan di palanya juga nanti ada tulisan, ada logo Ferrari, ada logo Yamaha seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman, ini yang mau kita airbrush, biasa kita tutupin dulu nih pakai lakban, supaya biasanya itu nggak kena samping-sampingnya. Oke. Airbrush ya Om gitu Jadi ya. nanti kita warnain warna hitamnya airbrush, nanti di sini ada tulisan-tulisan. Itu aja. Nah, ini setelah proses airbrush jadi seperti ini, nanti kita akan kasih tulisan di sini, ada Ferrari, ada motif lagi nanti. Oh, ya, oke. seperti itu. Nah, ini setelah yang proses airbrush, nah jadi seperti ini ada logonya, ada tulisan, ini ada warna gradasi. Ini kita tinggal naik finishing ke vernish supaya warnanya glossy. Ya. Sini. Oke. Nah, ini salah satu lanjutan dari tadi airbrush, kita naik ke penempelan water printingnya untuk warna. Lagi ngejreng-jreng itu lebih seneng Om. Bener. Kayak gitu. Nah Om, mungkin Om Jaja ada tips nggak Om buat teman-teman nih, kalau misalnya untuk teman-teman yang udah punya nih, khususnya yang Predator atau yang airbrush dari Om Jaja gitu, kalau perawatan itu kayak gimana sih Om? Apa harus sering dipolis atau kayak gimana gitu? Sebenarnya kalau poles itu khususnya untuk motor yang warna glossy ya, warna mengkilap, itu dipoles makin bagus. Misalkan kayak habis hujan, kalau bisa sih langsung dicuci lah, setelah hujan cuci, supaya nanti nggak ngeflek ya. Kadang-kadang kalau air hujan kan ngeflek atau apa, karena bekas debu kena air hujan suka ngeflek, itu kalau bisa langsung dilap. Jadi yang ada airbrush gitu kalau dipoles ya nggak apa-apa ya Om ya? Nggak masalah ya? Nggak masalah, kecuali ya warna Dove tuh cukup dicuci aja udah cukup sebenarnya, nggak harus dipoles, karena kalau warna Dove itu dipoles nanti dia belentang-belentong, itu nggak Oh iya, kalau Dove ya. Khusus warna yang glossy aja. Perawatannya simpel karena memang punya kita itu udah punya anti gores yang sangat tebal, jadi nggak akan mudah pudar warnanya, udah bagus kok punya kita. Di 08788 555 077. Oke, ada WhatsApp juga itu Om ya? Itu bisa WhatsApp juga. Itu nomor saya cuma satu doang kok, nggak ada nomor lain. Nggak ada nomor lain. Ada, dan ada IG-nya juga ya Om ya? Ada, IG-nya namanya Sentral Motor Jatiwaringin.
Central Motor Jatiwaringin juga ada, Facebooknya juga sama, Central Motor Jatiwaringin. Kemudian saya juga iseng-iseng main TikTok nih. Awalnya saya juga iseng-iseng, ternyata TikTok ya. TikTok itu TikTok, banyak ya. orang di situ apa ya, buat kita upload video dan sebagainya, itu banyak juga itu. Nah, itu namanya JJ Airbrush di situ. JJ Airbrush. JJ Airbrush sama Central Motor Jatiwaringin itu sama sebenarnya. Central Motor Jatiwaringin itu kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi. Lensa Hobi.